Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Sebenarnya tema pagi ini adalah bagian dari seri panjang, yaitu seri tentang kesempurnaan. Manusia dirancang Tuhan supaya sempurna. Sebagai apa? Sebagai ciptaan. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup. Kalau manusia mengerti bahwa aku nggak bisa sempurna, aku kan manusia biasa, dia nggak bakalan sempurna. Tapi kalau kita mendengarkan perintah Tuhan Yesus, sempurnalah kau seperti Bapa kita di surga sempurna, maka kita harus berusaha sempurna. Dunia ini banyak masalah, termasuk di gereja. Ada saja ajaran yang mengajarkan manusia itu nggak bisa sempurna, gitu. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud sempurna. Dia pikir sempurna itu adalah seperti Bapa itu maksudnya kita nanti menjadi seperti Bapa, maha tahu, maha kuasa. Bukan. Bukan itu maksudnya. Makanya belajar Alkitab itu jangan sepotong-sepotong. Harus belajar yang lengkap. Barulah kita mengerti apa yang dimaksud sempurna. Manusia diciptakan supaya menjadi manusia yang sempurna, bukan menjadi Tuhan atau Allah. Menjadi manusia yang sempurna. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Banyak orang tidak mengerti. Tuhan Yesus itu manusia kok dijadikan Allah. Salah kau. Dia Allah yang jadi manusia. Manusia nggak bisa jadi Allah. Allah jadi manusia bisa nggak? Bisa. Itu sebabnya kembali lagi menjadi anak Allah ketika taat mati di kayu salib. Nah, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita pun harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Sebagai manusia kita butuh makan, minum, bernafas. Ya. Sempurnanya sebagai ciptaan. Nah, seri pagi ini judulnya Lembah Kekelaman. Kalau manusia mau sempurna, harus mengerti semua topik kebenaran. Mengapa? Sebab kebenaran itu seperti puzzle besar. Setiap kali Bapak Ibu mendengar khotbah, itu hanya potongan kecil dari puzzle itu. Mengerti ya? Jadi hari demi hari, potongan demi potongan, piece by piece, kita mengerti. Akhirnya menjadi lengkap. Ketika menjadi lengkap, kita akan mengerti kebenaran secara utuh. Yang menjadi masalah adalah banyak khotbah itu bukan mengkhotbahkan pasalnya kebenaran itu. Mengkhotbahkan yang lain. Sehingga yang dibagikan potongan-potongan cerita yang lain, bukan cerita kebenaran. Nah, yang jadi masalah lagi adalah jemaat sering mendengarkan kesana kemari. Jajan. Dia tidak tahu jajan yang itu pakai formalin. Dia makan. Pakai borak. Pakai pewarna batik, pewarna tekstil, dimakan, keracunan. Dengerin khotbah yang itu, dapat sepotong, tapi bukan sepotong kebenaran. Sepotong versinya dia. Dengar yang lain lagi, sepotong versinya lain lagi, pasal yang berbeda-beda. Dirangkai jadi satu. Gambar apa itu? Gak karu-karuan. Itulah penjelasannya mengapa banyak jemaat tidak maju. Udah puluhan tahun klaim berkatnya. Kasih persepuluhan, nanti digandakan uangmu oleh Tuhan. Dari dulu begitu terus, nggak maju-maju. Nggak menjadi anak Allah seperti yang Tuhan inginkan. Ini penjelasannya sebenarnya. Coba Bapak Ibu eksperimen. Khususnya di luar sana yang nggak pernah dengar. Coba eksperimen 3 bulan dengarkan khotbah kita terus. Kalau nggak ada gunanya, jangan dengerin lagi. Tapi kalau 3 bulan Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu akan merasakan kuasa firman mengalir dalam hidup kita. Pasti. Katakan amin. Pasti. Tidak ada kebenaran yang tidak berdampak dalam diri seseorang. Coba aja tanya orang yang rajin dengarkan khotbah kita. Pasti beda.
dia bisa membedakan. Ini salah nih, ngawur nih ngomongnya. Yang ini, wah ini mirip dukun nih, ngawur. Gayanya itu gaya dukun, bukan gaya hamba Tuhan. Yang begitu-begitu jangan ditonton. Seleranya dukun sih. Dulu suka ke dukun, ketika jadi Kristen sukanya model dukun. Cocok. Cocok. Yang jual dan yang beli klop. Tapi saya percaya yang datang di sini mau cari kebenaran. Pasti. Kalau enggak ke sini. Kalau enggak ke sono. Oke. Istilah lembah kekelaman itu muncul di Mazmur 23 ayat 4. Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-4. Ini sangat terkenal, saya bacakan ya. Ayatnya yang ke-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu tentara-tentara Israel kalau mau maju berperang, dia menyebut Mazmur ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman. Artinya juga jurang gelap. Kitab suci terjemahan NIV menerjemahkannya dengan the darkest valley. Lembah yang paling gelap. King James menerjemahkan the valley of the shadow of death. Lembah di bayang kematian. Kekelaman di sini dalam bahasa Ibraninya salmawet. Salmawet itu artinya gloom. Gloom itu kelam. Kelam. Makanya bisa diterjemahkan deep shadow atau death shadow, bayangan kematian. Kelam. Istilah ini sebenarnya menggambarkan suatu keadaan yang berbahaya bagi kita. Atau yang menyebabkan kita menderita. Itu kekelaman. Membuat hidup kita jadi menderita, stres, terancam kematian, masuk ke dalam pencobaan. Menderitakan apa? Bisa penyakit, bisa ekonomi, bisa hubungan suami istri, bisa hubungan sesama. Stres, lembah kekelaman. Ya. Jadi kitab Mazmur ini sangat berguna, jangan tidak dibaca sama sekali. Kalau kita baca mulai ayatnya yang pertama. Ini harus dibaca nanti ya. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Aku tidak kekurangan apapun. Dalam terjemahan lain diterjemahkan, I shall not want. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Kalau Tuhan gembalaku, itu lebih dari cukup. Katakan amin. Kalau orang masih berkata begini, Tuhan gembalaku, tapi aku kurang ini, kurang itu menghina Tuhan namanya. Sama dengan orang yang punya pacar atau punya istri. Istrinya di sampingnya nih, tapi dia suka melirik, aku mau yang itu. Dia menghina istrinya. Atau dia sakit jiwanya. Ya, itu orang yang sakit jiwa sebenarnya. Sudah diberi istri, masih suka yang lain. Tapi banyak loh yang begitu. Ya, oke, mari kita baca lengkapnya seperti apa ya. Mazmur 23. Mulai dari ayat 1 sampai 4 saja. Itu di ayat. Kita baca ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bagus ya pemazmur ini ya. Kalau kita pergi ke Israel, ada suatu tempat di dalam gua, biasanya kita baca kitab Mazmur juga di sana. Ya, Bapak Ibu menabung mulai hari ini, tahun depan kita mau ke Israel. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak bisa ikut, tidak apa-apa. Kenapa? Karena tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah Kanaan surgawi. Amin ya? Ya. Nah, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu sekalian, orang yang dewasa tahu bahwa ia tidak takut dalam lembah kekelaman. Orang yang masih kanak-kanak, ia takut di dalam gelap. Tapi orang dewasa tidak takut dalam gelap. Meskipun ada beberapa yang masih takut. Begitu ada pojokan yang gelap, Padahal gelap dan terang itu sama saja kalau di bumi ini. Setannya ada di gelap atau ada di terang? Setan ada di dunia gelap, remang-remang, atau di gereja? Banyak orang di sono Pak, di gereja nggak ada setan Pak. Saya kasih tahu ya, di gereja itu banyak setannya. Bentuknya manusia. Bapak Ibu nanti kalau dengan berjalannya waktu tahu yang saya maksud. Setan itu melingkar di mimbar gereja. Dahulu setan melingkar di Eden. Eden itu tamannya Tuhan loh. Ada setannya. Di gereja nggak ada setan Pak. Setannya itu kau. Yang ngomong nggak benar. Yang khotbah nggak benar. Yang menyesatkan banyak orang. Yang hatinya jahat. Di mimbar bisa pura-pura baik. Tapi jahatnya luar biasa. Melebihi jahatnya orang dunia. Di mimbar kayak orang suci gitu. Di luaran selingkuhannya banyak. Aduh, saudara kalau mendengar begitu jangan tersandung. Itu biasa di dunia ini. Karena Alkitab berkata, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau ada saudara yang tersandung dengan kejadian oknum-oknum tertentu, yang rugi saudara sendiri. Kalau kita tersandung dengan hamba Tuhan atau siapapun, jangan salahkan Tuhan, yang salah dia. Ada amin ya? Ya, yang rugi kita sendiri nanti. Di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini,
kita pasti pernah berjalan dalam lembah kekelaman. Menurut saya sih begitu. Kalau ada orang yang, saya nggak pernah sama sekali Pak. Belum berarti. Semua orang pasti pernah. Dan itu respon kita menentukan apakah ketika kita ada di lembah kekelaman, apa yang kita lakukan. Sebagian orang, nggak ada ini Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Aku sudah baik nih, sudah rajin ke gereja, kenapa aku diizinkan sakit begini ya? Nggak mau aku ikut jadi Kristen. Itu yang nggak Kristen sehat, gemuk badannya, kaya raya, sehat, keluarganya banyak, rukun-rukun, sukses, terkenal. Waduh, dia bandingkan dengan yang begitu. Aku nggak mau, tersandung dia. Yang rugi siapa? Dia sendiri. Itu namanya bodoh. Tuhan di surga sedih. Ini manusia gimana sih? Salah dia kok aku yang disalahkan. Ini banyak loh terjadi seperti itu. Ini gimana ya orang ini ya? Tuhan gak salah kok kau salahkan. Itu dia itu, setan yang masuk ke dalam dia. Jadi oknum. Mengerti ya maksudnya ya? Mestinya kita itu seperti pemazmur ini loh. Minimal. The Lord is my shepherd. I lack nothing. Aku tidak kekurangan apapun. The Lord is my shepherd. Tuhanlah gembalaku. I shall not want. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Karena itu lebih dari cukup kalau Tuhan gembalaku. Bapak Ibu perhatikan baik-baik deh. Kalau ada orang tua yang mengajak anaknya yang masih kecil ke keramaian, di mall deh misalnya. Atau di pasar malam. Ramai ya. Lepas. Lalu anak itu hilang. Kira-kira anak itu happy gak? Kalau anak itu happy kita nangis-nangis orang tuanya. Something wrong. Anak itu nangis. Nangis gulung-gulung. Luar biasa nangisnya. Satpam datang. Kenapa nak? Mama, papa. Dia mau cari mama papanya. Sama satpamnya dikasih permen. Diam-diam nak, ini permen. Terus anak kecilnya itu gini ya. Terima kasih. Gitu. Pasti enggak, aku enggak butuh permen. Mama, papa. Begitu dia lihat dari jauh, langsung berbinar-binar wajahnya. Begitu lihat mama, papanya. Iya. Waduh, itulah sebenarnya kita kepada Tuhan tuh begitu. Kalau kita hilang, kita nangis, meraung-raung. Tapi begitu kita dekat Tuhan, cukup. Itu semua cukup bagiku. Pagi ini, anak saya yang masih kecil bangun, saya langsung diberkati loh. Dia nangis. Saya tanya, kenapa? Mimpi ya? Iya, mimpinya apa? Iya, ada di satu tempat, terus mama nggak ada. Loh, mama ketinggalan. Oh ya itu benar, normal tuh berarti. Kalau anak saya sampai nggak nangis, wah bahaya. Bahaya. Apalagi kalau ada anak yang memuji tetangganya, bukan papanya. Kasihan deh papanya. Dia lebih memuja tetangganya. Ya. Tuhanlah gembalaku. Di dunia ini pasti kita masuk ke lembah kekelaman, pasti. Pemazmur aja, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya apa? Ia pernah berjalan di sana. Kalau enggak, tidak mungkin ia menulis seperti itu. Setiap kita pasti pernah sakit. Ada di sini yang enggak pernah sakit sama sekali. Pasti ada. Pasti semua pernah sakit. Entah itu sakit gigi atau sakit hati. Pernah lah sakit, masa enggak pernah sakit? Pernah enggak dikhianati orang? Pernah. Pernah. Saya aja pernah. Kadang-kadang saya enggak salah aja dikhianati. Coba bayangkan. Bapak Ibu pasti pernah dalam bentuk yang berbagai macam. Ditipu pernah? Pernah. Pernah pasti.
Ditipu sama orang yang nggak kenal? Biasanya yang nipu itu orang yang kita kenal, Pak. Keluarga, teman, sahabat. Nggak mungkin dong kita minjemin uang sama orang yang nggak kita kenal sama sekali. Nggak mungkin. Itulah, yang nipu tuh biasanya begitu. Gimana ya, diomongin nggak ya ini ya? Saya jadi tipu sama jemaat. Jemaatnya duduk di depan gitu. Amin. Tapi suatu hari saya ditipu, saya nggak mau cerita deh. Mudah-mudahan dia dengar lewat YouTube. Nggak apa-apa, bertobat. Bertobat ya Bu. Ngomong ibu lagi. Jadi ketahuan. Bertobat ya, lupakan yang lama. Saya rugi berapapun nggak masalah, tapi bertobat. Ada amin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga begitu. Nggak bisa, aku sudah rugi. Ya sudahlah, rugi ya sudah, tapi biar dia nggak masuk neraka. Bertobat. Sama-sama bertobat, dia bertobat, kita juga harus bertobat supaya kita tidak sakit hati. Nah, ada amin ya, setuju ya? Nah, ada berbagai bentuk lembah kekelaman. Kesepian, misalnya semua orang tua, saudara semua sudah meninggal. Kita sendirian hidup di dunia. Saya dulu pernah mengalami itu bertahun-tahun. Sendirian. Lembah, seolah-olah kelam gitu hidupnya, nggak seru gitu. Ada lagi yang bisnisnya gagal. Kemarin ada yang cerita sama saya, bisnisnya pernah gagal. Masuk ke dalam lembah kekelaman. Waduh, tapi akhirnya mentas lagi. Ketika mentas baru dia mengerti bahwa lembah kekelaman itu seperti sekolah. Sekolah, kuliah kehidupan. Sehingga keluar dari sana, iya ya, seperti dulu Ayub. Dulunya nggak mengerti Ayub. Tapi setelah itu ia tahu bahwa dulu aku mendengar apa kata orang tentang Tuhan. Tapi sekarang aku mengalaminya. Melihat sendiri, mengalaminya maksudnya. Nah, lembah kekelaman, apalagi? Ini bukan ngomongin siapa-siapa ya. Ada yang sedang mengharapkan pasangan hidup. Kok gak datang-datang ya? Kemana ya tulang rusukku itu ya? Nah, seolah-olah dunia gak gemerlap gitu. Enggak juga. Mungkin belum waktunya. Jangan khawatir. Ya, ditunggu-tunggu kemana ya dia Pak? Tulang rusukku tuh pergi kemana ya Pak? Jangan-jangan dicuri orang. Lembah kekelaman. Ada lagi yang, aku sudah nikah lama Pak, kok belum punya anak. Sebenarnya semua itu bukan lembah kekelaman loh. Itu hanya persepsinya manusia saja. Ya. Tapi perasaan itu ada. Seringkali kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan ini kau izinkan? Mengapa? Banyak pertanyaan seperti itu. Kenapa aku kok sakit ya Tuhan? Aku sudah jaga kesehatan nih. Kita harus mengerti bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini tidak bakalan sempurna. Dunia ini banyak bahayanya. Manusia itu rentan. Banyak juga manusia yang berdosa, yang jahat. Orang sudah diam baik-baik aja, difitnah, diserang, ditipu, dikhianati. Coba, salah siapa? Nah, jadi dunia yang begini ini sudah tidak usah diharapkan. Kalau tiba-tiba ada sakit, ya sudah, nggak usah takut. Aku memang sakit gitu aja. Kenapa? Udara sekeliling kita ini sudah nggak bersih. Ya, makanan yang kita makan itu sudah mengandung banyak hal yang bukan makanan. Pewarna pakaian, borak, formalin, kimia pelembut, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, binatang sudah kena polusi, dalam daging binatang banyak hormon estrogen, sehingga anak-anak remaja yang perempuan ya, umur berapa ya, 8 tahun sudah mens. Itu kan anomali sebenarnya. Apa sebabnya? Dulu enggak, makanan.
Sapi dibesarkan dengan hormon. Ayam dibesarkan dengan hormon. Nggak bisa menghindar 100%. Kecuali kita hidup di gua menyendiri. Kita nggak bisa 100% menghindar. Ya. Tapi jaga aja kesehatan. Penderitaan itu penyebabnya macam-macam. Nah, ini Bapak Ibu, Saudara mesti mengerti kenapa ini terjadi, kenapa ini diizinkan Tuhan. Yang pertama, lingkungan yang rusak. Tadi itu udara, ya kan? Yang kedua, pihak lain. Ada yang jahat memang, Pak. Kita nyetir baik-baik, diserempet karena dia ugal-ugalan. Bisa, kecelakaan. Bisa juga karena bencana alam, bisa. Bisa juga karena gen orang tua. Orang tuanya kanker, jadi gennya menurun. Tapi anaknya nggak harus kanker, nggak pasti kanker, hanya kecenderungannya. Kalau orang tua kanker atau diabetes, anaknya jaga kesehatan, pasti nggak sakit juga. Orang tuanya sehat, gennya baik, anaknya makan sembarangan, sakit juga. Jadi intinya tetap respon kita dalam segala hal. Intinya cuma dibagi dua. Penderitaan karena kesalahan kita atau penderitaan karena bukan kesalahan kita. Kalau penderitaan karena kesalahan kita, salah sendiri, kenapa? Buat salah. Tapi kalau penderitaan bukan karena salah kita, ya kita terima saja, oh bukan salah kita. Mengerti maksudnya ya? Jadi jangan sampai kita berbuat salah yang bikin kita menderita. Itu namanya konyol. Sengaja berbuat salah terus kita menderita. Sengaja tiap hari makan sate kambing 40 tusuk. Meskipun punya BPJS, ada yang mau sakit? Nggak ada. Nggak ada. Orang dibayarin juga nggak mau sakit. Nah itu namanya cari penyakit sendiri. Di dunia banyak orang cari penyakit. Cari penyakit. Nggak mau cari Tuhan itu namanya cari penyakit, Pak. Anggap enteng. Seleranya rendah. Sukanya duniawi. Cari kekayaan, tapi nggak mau cari Tuhan. Idealnya cari kekayaan untuk Tuhan. Betul nggak? Di gereja diajarin kebalik. Cari Tuhan supaya kaya. Capek deh. Iblis itu memang suka bulak-balik. Sehingga manusia logikanya terbalik semua. Cari Tuhan supaya selamat, ini supaya kaya. Supaya jadi sultan katanya. Aduh, gimana ini? Nanti kalau sudah terjadi, nasib Pak. Bukan, itu bukan nasib. Kamu memang tidak mau cari Tuhan. Cari Tuhan. Soal kaya atau tidak, nggak penting. Tapi kerjakan tanggung jawab kita. Kerjakan. Jangan sampai tidak. Ya, jangan kita berkata Tuhan gembalaku, tapi nggak mau digembalakan. Tuhan gembalaku tapi nggak mau cari gembala. Hidup sendiri tanpa arah. Di gereja disediakan gembala-gembala maksudnya itu. Supaya menggembalakan dombanya Tuhan. Supaya semua menjadi murid Tuhan Yesus. Bukan muridnya pendeta, muridnya Tuhan Yesus. Cuma pendeta dipakai sementara sebagai gembala. Itu maksudnya. Amin ya semua ya. Kita harus belajar dari pemazmur. Nanti dibaca di rumah, Mazmur pasalnya yang ke-73, ayat 1 sampai 28. Dicatat baik-baik. Yang di rumah dicatat baik-baik. Mazmur pasal 73, ayat 1 sampai 28. Ya. Saya ringkas begini. Ayat 2 ya, ini cepat saja ya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Hampir aku jatuh. Kenapa? Nah, kalau mau tahu kenapanya, biasakanlah baca Alkitab itu, mencari konteks dekatnya, teruskan ada penjelasannya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Siapa mereka? Baca terusannya, jangan ngarang-ngarang. Sehat dan gemuk tubuh mereka.
Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Mereka sombong, gemuk, sehat, kaya, tidak pernah menderita, sukses. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ini jahatnya nih, ayat 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Saudara tahu kalau di Alkitab kata langit itu mewakili siapa? Tuhan. Langit atau surga itu mewakili Tuhan. Mereka membuka mulut melawan Tuhan dan lidah mereka membual di bumi. Membual itu ngomong sembarangan. Membual. Di dunia ini banyak orang membual, termasuk di gereja. Aku mendengar suara Tuhan. Kau membual. Kalau saya mendengar suara Tuhan benar. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang berkata aku mendengar suara Tuhan, gampang saudara. Ngeceknya itu benar apa enggak. Yang dikatakan dia sesuai Alkitab enggak? Kalau enggak sesuai Alkitab, dia bohong besar. Apalagi kalau ngomongnya terus-menerus setiap hari, pasti bohong dia. Musa aja enggak setiap hari ketemu Tuhan. Oh hari ini ada orang yang ngaku setiap hari. Udah gitu ngaku ke surga, balik lagi. Kayak ke taman mini aja. Udah gitu ada herannya lagi, ada yang ngaku ke neraka. Balik lagi. Bohong besar itu. Ya. Orang masuk neraka gak bakalan balik. Saya kasih tahu. Gak ada. Kalau orang ke neraka bisa keluar lagi ya gak masalah. Orang masuk ke neraka terbakar selama-lamanya meraung-raung di sana. Ya. Oke, kalau kita teruskan. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Ini saya cepat. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Senang bener loh. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Ini pemazmur loh. Percuma aku hidup kudus, percuma. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Aku gak buat salah apa-apa loh Tuhan. Tapi percuma. Nah gitu. Ini kata-kata ini. Tapi belum selesai. Jangan kalau baca Alkitab satu ayat lalu dipotong ya. Terusannya. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Aku itu hidup kudus, kenapa setiap pagi aku kena hukum ya Tuhan? Kenapa aku kena sakit begini ya Tuhan? Kenapa jodohku gak datang-datang ya Tuhan? Kenapa aku gak punya anak ya Tuhan sudah lama? Ini banyak orang begitu. Kita lanjutkan. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Ketika aku mau mengerti kenapa ini Tuhan. Hal itu menjadi kesulitan di mataku. Aku gak ngerti. Sulit kan? Gak ngerti kan? Kenapa aku begini menderita di lembah kekelaman? Gak ngerti. Kita teruskan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Nah gak ngerti kan tadinya. Sampai masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Mereka itu akhirnya bagaimana? Yang tadi itu loh, yang gemuk, sehat, kaya, tapi nggak peduli sama Tuhan. Bahkan menghina langit. Kesudahan mereka ini. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Rupanya, orang yang sukses di dunia ini, belum tentu akhir hayatnya diterima Tuhan. Rupanya ujungnya maut. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu iri atau melihat kenapa ya kok dia gak takut Tuhan, jahat, tapi umurnya panjang. Yang takut Tuhan kok cepat dipanggil. Kalau gitu mendingan aku gak takut Tuhan. Ada tuh yang pakai begitu. Pakai kitab Amsal lagi. Kitab Amsal ada yang berkata begitu. Jangan terlalu baik, nanti umurmu pendek. Kalau dibaca sebagian memang begitu sih kalimatnya. Tapi kita mesti tahu konteksnya.
Udah saya jelaskan di pertemuan yang lalu itu. Kalau membaca itu ada kitab puisi, kiasan, figuratif, gaya bahasa, hiperbola. Itu ibarat orang merokok ya, lalu orang tuanya bilang gini, kamu merokok nggak mau berhenti ya? Merokok terus, habisin itu 1 pak. Gitu. Itu nggak bermaksud supaya beneran ngabisin, itu marah maksudnya. Ya, kamu nggak mau bener jadi orang gitu loh. Nah, ayat berikutnya, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Rupanya orang-orang fasik itu nggak dipandang Tuhan. Yang ini hikmat yang luar biasa ini kita dapat loh dari pasal ini. Jadi begini, pemazmur tuh gini, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Buah pinggang itu ginjal. Tapi ini bukan artinya literal ginjalnya sakit, bukan. Ya, ketika hatiku pahit, sakit hatiku Tuhan. Kenapa sih mereka kok selamat, kok aku dipukul setiap hari, aku sudah hidup kudus. 22 kuncinya. Buat kita semua. Aku dungu, aku bodoh, tidak mengerti kenapa semua ini. Dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Nah, ini dia kuncinya. Jadi kalau kita tidak mengerti apa-apa tentang apa yang terjadi kepada diri kita, kita mendingan seperti hewan di dekatmu. Biarin aja. Aku seperti orang gak ngerti apa-apa di dekat Tuhan. Biarin aja, asal di dekat Tuhan. Nah, ayat berikutnya, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Nah, ini dia. Ternyata dalam lembah kekelaman, Tuhan memegang tangan anak-anaknya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi rupanya Tuhan sengaja mengizinkan lembah kekelaman itu terjadi, sambil menuntun tangan kita. Itu sebenarnya sedang mendidik kita. Kamu mengerti penderitaan itu. Lewat penderitaanlah kita didewasakan. Kita disempurnakan. Lewat pesta pora, mental kita malah dirusak. Itu sebabnya lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Karena di rumah duka kita merenung, suatu hari aku berbaring di sana. Di rumah pesta malah tidak merenung. Kalau orang pesta biasanya yang dibicarakan yang nggak penting-penting gitu. Jangan setiap kali bicara yang harus memberkati sesama. Ya, ada amin semua? Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini luar biasa ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi, ketika kita menderita dalam lembah kekelaman, justru aku menyerahkan diri kepada Tuhan. Aku mau di dekatmu Tuhan. Biarin deh dalam lembah kekelaman, asal beserta Tuhan. Amin ya. Itu kuncinya. Bahkan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ada nggak di antara kita yang begitu? Banyak orang diajarin kalau ke gereja, engkau akan diberkati. Nggak pernah berpikir begini. Inilah supaya seseorang mau sempurna, ya harus tahu bagaimana menjalani, melewati lembah kekelaman. Supaya apa? Dewasa imannya. Kesempurnaan itu sebenarnya adalah kedewasaan yang dimaksud Alkitab. Ada amin semua? Itu maksudnya, bukan sempurna nanti bisa nembus tembok. Bukan. Banyak teolog gak mengerti hal itu. Ya, jadi kita semua pernah menderita, pasti. Atau sedang menderita sekarang. Bapak, Ibu, saudaraku, dimanapun berada yang mungkin saat ini sedang ada masalah, sedang lewat lembah kekelaman. Ingatlah baik-baik, tangan Tuhan memegang tangan kita. Dan mengangkat kita kepada kemuliaan. Dan kita melewati lembah kekelaman itu banyak sekali hikmat didikan Tuhan
supaya kita berubah. Yang penting adalah tetaplah seperti pemazmur. Ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Hari ini Bapak Ibu menangkap satu potong pasal kebenaran. Bagaimana melewati lembah kekelaman. Enggak masalah. Penderitaan itu memang tidak enak. Tapi lewati bersama Tuhan. Ingat lagu ini. Kalau lagi ada di dalam lembah kekelaman, justru kita sodorkan kepada Tuhan. Justru kita tidak ingin apa-apa. Justru kita persembahkan, kalaupun aku harus mati Tuhan. Aku mau bersamamu Tuhan. Begitu. Ya, sudah gak usah gaya-gaya dompet diangkat. Gak pernah diisi Tuhan itu yang dompet diangkat itu. Males soalnya. Kalau mau diisi dompetnya kerja keras. Enak aja dompet diangkat terus berdoa terus diisi Tuhan. Gak ada firman Tuhan seperti itu. Aduh. Ya. Kita arahkan saja, serahkan saja diri kita sama Tuhan. Jangan ngarang-ngarang begitu itu. Dunia ini memang bukan rumah kita, saudara. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak seperti pemazmur ini. Seseorang yang filosofinya salah, ia tidak bisa menghadapi lembah kekelaman. Gak bisa. Perhatikan ada jemaat-jemaat tertentu yang kalau tiba-tiba bangkrut gitu ya, mau bunuh diri dia. Mau cerai. Itu pasti ajarannya salah itu, yang ada di pikirannya itu. Justru dalam lembah kekelaman, Tuhan aku mau makin dekat dengan Kau. Makin bergandengan tangan suami istri. Bukan makin berantem. Siapapun yang salah, ada suami yang bikin bangkrut memang. Istri tetap harus gandeng. Suamiku, kamu sudah buat salah. Tapi kita bertobat lagi yuk sama-sama. Begitu harusnya. Ada istri-istri yang salah. Suaminya nggak boleh marahin terlalu kebangetan. Kasih tahu istriku kau salah loh itu. Kita belajar lagi ya, bertobat lagi. Jangan diulang lagi, saudara. Itu loh. Salah terus-menerus nanti gak bisa balik loh. Ya, jangan. Sebenarnya Tuhan tuh mencobai kita. Banyak orang tidak mengerti. Enggak Pak, Tuhan itu menguji, bukan mencobai. Kalau kau baca teks asli Alkitab, tidak ada beda mencobai dan menguji. Sama aja. Lagi pula kau gak baca Alkitab berarti. Kejadian 22 ayat 1, Allah mencoba Abraham. Allah yang mencobai Abraham. Keluaran 20 ayat 20, Allah mencobai Israel. Supaya Israel tahu Tuhan yang benar itu. Supaya Israel taat, dicobai. Dicobai itu konteksnya maksudnya diuji. Gak penting mau dicobai, mau diuji, sama saja. Nanti orang bertanya begini. Itu banyak tuh, Ulangan 13 ayat 3, Hakim-Hakim 2 ayat 22, dan lain-lain banyak. Allah mencobai. Banyak orang cuma satu ayat, Yakobus 1 ayat 13 Pak. Karena Allah tidak mencobai siapapun. Konteksnya gak begitu. Allah tidak mencobai supaya orang itu jatuh. Bukan. Allah mencobai supaya mereka menang.
Amin ya, maksudnya mengerti ya. Itu kalau baca Alkitab itu harus Alkitabiah yang utuh. Jadi jangan sebagian kecil ya. Sebenarnya setiap kita itu pasti dihajar Tuhan. Sebab seorang anak itu pasti dihajar Tuhan. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 8. Coba kita baca ya, ini penting nih soalnya. Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang harus menderita. Maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu tahu yang dimaksud anak-anak gampang ini? Dalam terjemahan bahasa Inggris, waduh, ini maaf ya, terjemahannya itu bastard. Kalau orang mau enak-enak sendiri, anak gampangan itu. Notos namanya dalam teks hasil Alkitab. Kalau anak Allah dihajar. Kalau orang tua yang gendong anaknya sayang-sayang gitu. Waktu SD kelas 1, nak kamu ku kasih uang saku ya 1 juta, awas gak kau habisin. Itu orang tua, anaknya rusak nanti. Anak itu harus dihajar. Gak boleh dikasih sembarangan. Dimanja gitu, rusak gedenya. Sama Tuhan juga begitu. Tuhan menghajar kita semua. Ada amin? Kenapa menghajar? Karena sayang. Karena kalau gak dihajar gak hebat nanti. Seorang tentara dihajar gak tiap hari? Dihajar push up 100 kali. Lari lapangan 100 kali. Dihajar, capek, sakit semua ototnya. Tapi karena kesakitan ototnya terbentuk gede badannya. Tangguh. Sama. Kita dilewatin lembah kekelaman. Supaya apa? Supaya dewasa. Supaya sempurna. Supaya kita merespon Tuhan dengan benar. Sebab orang dunia yang gak pernah merasakan lembah kekelaman, kena kekelaman, frustasi, bunuh diri dia. Tapi anak Allah ketika lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab tangannya memegang tanganku. Beda, responnya beda. Jadi jangan takut penderitaan. Ada seorang ibu yang dengar khotbah saya, dia bilang begini. Saya mah gak mau menderita Pak. Saya mau diberkati aja, hidup sekali kok menderita. Loh Ibu, anak itu harus menderita loh kata Alkitab. Wah saya gak peduli Pak, saya cuma mau tahu berkat aja. Dalam hati saya, ini apa sih? Alkitab gak peduli akhirnya. Bapak ini ya kalau khotbah itu hati-hati. Belajar Alkitab gak sih Bapak ini? Saya dimarahin Pak. Saya pikir dia sekolah Alkitab, Ibu sekolah Alkitab. Enggak. Jadi saya dimarah-marahin. Ya Bu, ya saya gitu ya. Bapak ini gimana? Saya dulu dari jadi guru sekolah minggu aja susah Pak. Bapak ini jadi pendeta kok gampangan begini, nggak sekolah ini. Loh, saya diem aja deh. Saya diem aja, iya Bu, ya. Ini kacau loh, ini akibat ajaran yang salah Pak. Engkau anak raja, nggak mungkin sakit. Engkau nggak bakalan masuk rumah sakit. Kantongmu akan selalu penuh. Bahkan kalau engkau gak sengaja bensinmu kosong, akan diisi Tuhan. Iya, saya udah dengar Pak. Itu fakta. Wih, ini ngawur banget ini. Ini kalau ketemu saya marahin dia. Marahin bukan mau ngapain, bukan. Kamu ke neraka loh kau. Saya serius nih. Bukan saya yang ngancam. Saya mau kau berubah. Sebab nanti kita gak ketemu kalau kamu begitu. Jangan salah mengerti kalau saya marah. Supaya kita selamat, nanti kita ketemu lagi, kita saudara. Kamu begitu terus kayak orang mabok gitu. Aduh, Alkitab kok nggak takut. Jadilah man of God. Seperti
anak-anak Allah yang lain. Khususnya Tuhan Yesus Kristus. Mati, taat sampai mati di kayu salib. Yaitu, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan. Itu mati di kayu salib, kita juga harus mati. Ingat ya, ini bagian dari seri kesempurnaan. Bapak Ibu hari ini menerima sepotong kebenaran tentang lembah kekelaman. Gak pernah diajarkan orang lain. Itulah kita bisa sempurna karena melalui lembah kekelaman. Orang yang tidak pernah melalui lembah kekelaman, pasti karakternya jelek. Kekanak-kanakan, pasti itu. Makanya kalau kita menderita, kita bersyukur. Asal jangan salah kita. Kalaupun salah kita, kita tetap bersyukur. Aku buat salah Tuhan. Aku mengucap syukur supaya tidak buat salah lagi yang seperti itu. Kadang-kadang manusia itu butuh dihajar loh Pak. Ini beneran. Karena kita bandel dengan anggap enteng. Dicelupin ke dosa sebentar gitu. Waduh Tuhan, aku salah. Masih bisa balik gak ya? Bisa, bertobat sekarang. Betapa bersyukurnya orang yang telah berbuat dosa, lalu diampuni. Wah, itu lebih bersyukur daripada orang-orang Farisi yang merasa orang benar. Bapak Ibu kalau pernah berbuat dosa, apapun dosanya, kalau diampuni, hari ini saya beritakan pengampunan, bersyukur, untung aku belum dihukum Tuhan. Bertobat, jangan buat lagi, mulai sekarang. Ya, pasal itu pastikan utuh. Makanya ikuti terus seri kesempurnaan. Khotbah itu ikuti terus yang benar. Kalau yang nggak benar nggak usah diikuti. Saya sering bicara gini loh. Kalau ada khotbah yang nggak benar jangan diaminkan. Saudara dompetmu pasti penuh, amin? No, salah itu. Aku nggak usah aminkan sudah penuh sendiri. Aduh, banyak yang begitu. Jangan diaminkan. Tapi kalau kebenaran, amin. Gitu. Ya, amin saudara. Begitu, amin. Itu ya. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah ujian. Bahkan ketika akhirnya kita harus mati. Enggak masalah. Jangan takut kematian. Kenapa? Karena roh Tuhan ada bersama kita. Roh Kudus ada bersama kita. Yang penting adalah kita sekarang harus seperti rusa yang merindukan sungai. Itu. Ya, jangan merindukan yang lain-lain. Kita kerja keras, yes. Bisnis yang keras, yes. Belajar keras biar pintar. Anak didik yang hebat, ya. Tapi motivasi kita, hati kita merindukan Tuhan. Amin ya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan tulus seperti rusa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu
sekalipun daging. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun daging, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini cuma satu kali. Bertobatlah lagi. Sempurnalah. Dewasakan dirimu. Kita pasti pernah melewati lembah kekelaman. Atau akan melewati. Jangan takut. Tangan Tuhan memegang tangan kita. Ia akan menuntun kita. Mengangkat kita kepada kemuliaan. Jangan takut, lewati semuanya. Bersama Tuhan. Bahkan ketika kita dalam lembah kekelaman, kita harus di dekat Tuhan. Seperti hewan aku dungu di dekatmu Tuhan. Sebab aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Mendekatlah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Baik engkau ada di lembah kekelaman maupun ada di sedang sukses, mendekatlah kepada Tuhan. Persembahkan seluruh hidupmu sampai kita semua menutup mata dan mati. Amin ya semua ya. Sekalipun dagingku dan hati. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kami terima. Biarlah sepotong demi sepotong kebenaran yang kami mengerti semakin utuh. Dan setiap kami didewasakan. Setiap kami disempurnakan. Mohon berkati gerejamu agar banyak jiwa datang dan mengerti. Mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Berkati gerejamu agar menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi. Melalui online Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga. Dari Tuhan Yesus Kristus, junjungan kita. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Yang memimpin dan menyertai kita kepada seluruh kebenaran. Sampai selama-lamanya. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar?
Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.